buka mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang udah pada hadir di webinar Adat Minangkabau edisi pertama ya dari IPMI. Dan di tema kali ini kita alhamdulillah didukung oleh banyak media partner. Ya, ini salah satu harapan dari IPMI juga ya, sebagai Ikatan Pelajar Minang Internasional untuk saling merangkul. Jadi pelajar-pelajar, pemuda-pemudi di Minangkabau ini bisa saling rangkul, saling bekerja sama, memberikan support dan kontribusinya memajukan ranah Minang. Oke, berhubung dengan tema kali ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Cynthia Utami, panggilannya Icin. Sekarang menjadi salah satu ketua divisi di IPMI, tentunya di divisi sosial budaya, dan alhamdulillah menjadi mahasiswi di Martin Luther University negara Jerman. Dan bertemakan webinar kita pada hari ini mengambil tema tentang munculnya aplikasi Injil Minang. Lalu bagaimana sikap kita? Karena melihat polemik yang terjadi ya sejak munculnya aplikasi ini, ada simpang siur pro kontra, yang mana sumber itu dinilai terlalu keras dengan adatnya tidak terbuka, tapi di lain sisi lah ini emang falsafah kita gitu, adat basandi syarak basandi kitabullah. Dan dari sana kita berangkat mengangkat tema ini supaya bisa mencerahkan kita lagi, apalagi pelajar Minang, pemuda-pemudi Minang, yang mana nantinya kita gitu yang melestarikan budaya kita, memajukan ranah kita sendiri, ranah Minang. Nah, untuk itu kita datangkan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Ada Musradah Rizal Kati Rajo Mangkuto, atau yang sering disapa, yang lebih dikenal dengan Mak Kati. Nah, tapi sebelum itu, sebelum acaranya kita mulai, webinarnya kita mulai, kita berikan kesempatan dulu untuk Ketua Umum IPMI memberikan sedikit sambutan opening speech-nya. Kepada Tarik Albana, saya persilahkan. Tarik. Jadi kendalanya kalau misalnya sama antar negara ini ada gangguan jaringan, guys. Jadi bentar ya. Semoga sekarang jaringannya Tarik aman. Pak Tarik. Mana Tarik? Ya, halo Cin. Ya. Oke, Rek. Aku kasih kesempatan buat kamu memberikan sedikit sambutan opening speech-nya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mak Kati, yang sudah bersedia hadir dalam acara kita ini, dalam seminar yang melibatkan pelajar Minang dan mahasiswa Minang di seluruh dunia, mulai dari luar negeri hingga di Nusantara. Yang terhormat juga kami ucapkan kepada Bang Wendy Harjupa selaku senior di IPMI. Beliau merupakan alumnus doktoral di Jepang dan saat ini sudah berada di Indonesia, dan beliau merupakan salah satu senior tempat kita bertanya tentang masalah-masalah adat Minangkabau di IPMI. Dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang sudah hadir, ya, perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa Minang di Nusantara. Saya sangat senang sekali kita bisa berkumpul dalam satu forum pemuda Minang, forum mahasiswa Minang, dan tentunya di sini tidak hanya menjadi forum terakhir kita, tapi awal mula dari forum kita ke depannya. IPMI organisasi yang didirikan atas dasar keyakinan bahwasanya mahasiswa Minang yang berada di rantau itu memiliki keinginan untuk berkontribusi demi memajukan ranah Minang. Kepercayaan itulah yang kita buktikan dengan mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi pelajar Minang di seluruh dunia, khususnya yang berada di luar negeri, yang ketika itu terpecah dan terpisah di lebih dari 30 negara dan 5 benua. IPMI didirikan untuk dalam rangka agar para mahasiswa Minang di luar negeri ini bisa memberikan kontribusinya
bisa untuk memberikan wawasan, keilmuan, dan apapun yang ia miliki selama berada di luar negeri, selama berada di rantau, untuk di-share atau diberikan kepada Ranah Minang. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dan untuk memberikan kemajuan untuk Ranah Minang. Tapi kami menyadari bahwasanya untuk memajukan Ranah Minang ini tidak bisa sendirian. Kami mahasiswa Minang di luar negeri membutuhkan teman-teman mahasiswa Minang di Indonesia, di Nusantara, yang notabene-nya lebih menguasai medan dan memiliki pola pergerakan yang sangat masif. Kita harapkan ke depannya IPMI bersama organisasi pemuda dan pelajar serta mahasiswa di Indonesia, kita bisa bersinergi lebih lanjut lagi, kita bisa bikin gerakan-gerakan yang lebih besar, kita bikin berbagai macam kegiatan yang bisa memberikan kontribusi untuk memajukan Ranah Minang. Kita yakin kita adalah generasi emas Minangkabau. Kedepannya kita bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat dan tentunya bisa meningkatkan kualitas, mulai dari kualitas pendidikan, keagamaan, hingga sosial dan budaya masyarakat Minangkabau itu sendiri. Ini adalah salah satu program edukasi yang kita tujukan untuk mahasiswa Minang di luar negeri maupun untuk masyarakat Minang di Sumatera Barat. Jauh dari kampung halaman membuat kami galau, pusing, mencari informasi tentang budaya Minang itu seperti apa. Apalagi bagi sahabat-sahabat kita yang lahir di luar negeri. Mereka seolah-olah terputus dengan Sumatera Barat, padahal mereka adalah orang Minang. Mereka memiliki darah Minang. Oleh karena itu, IPMI mengadakan kegiatan seperti ini agar sahabat-sahabat kita yang berada di rantau, yang sudah lama di rantau, ya seperti Icin yang sudah 7 tahun di Jerman, atau seperti saya, atau seperti Bang Wendy yang sudah bertahun-tahun di luar negeri, itu bisa memiliki keterikatan dan memiliki menambah terus wawasan tentang Minangkabau itu sendiri. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kati yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk kami dalam acara ini. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat menyambut acara ini. Alhamdulillah nanti akan kita undang semua mahasiswa Minang untuk hadir dalam acara kita ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tarik untuk sedikit opening speech-nya. Kalau gitu ini pasti udah pada nggak tahan kan, udah pada gregetan nih mendengarkan ilmu-ilmu yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Musradah Rizal Kati, Raja Mangkuto yang lebih dikenal dengan Mak Kati. Nah, beliau ini adalah seorang budayawan, seniman, dan juga pemerhati budaya dan adat Minangkabau. Lahir di Batipo, Tanah Datar. Jadi siapa nih yang kelahiran dari Tanah Datar, dari Batipo juga? Kalau aku sih kelahirannya di Padang. Terus juga pernah menjadi dosen tamu untuk University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan juga Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia. Dan untuk tema kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi Injil Minang yang sempat muncul di Play Store dan juga sudah dihapus ya, karena permintaan dari Bapak Gubernur kita, Bapak Irwan Prayitno. Oke, kalau gitu kita sambut dulu Mak Kati. Assalamualaikum Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mak? Alhamdulillah, sangat sehat. Sangat sehat. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan corona pandemi ini selalu diberikan kesehatan juga, umur yang panjang. Amin. Dan terima kasih, Mama sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Ya, terima kasih juga telah mau mempercayakan sesuatu kepada Mama. Iya, jadi udah lama pengen dapat ilmu dari seorang Mak Kati, tapi belum ada kesempatan dan alhamdulillah dengan tema yang sangat-sangat relevan dan panas ya di Sumatera Barat, kita mengundang Mak Kati untuk hadir di sini. Tapi sebelum kita berangkat ke temanya, Mak, kita mungkin pengen tahu dulu nih, Mak, identitas seorang Ranah Minang, orang yang berkelahiran Minang ini seperti apa sebelum kita masuk ke temanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pemahaman Mama, sayangnya salah satu yang kurang bagi Mama secara akademis, Mama tidak punya referensi buku. Itu untuk adik-adik keponakan ketahui,
Mama hanya punya referensi guru. Itu ratusan banyaknya. Jadi tidak punya referensi buku. Itu satu. Yang kedua, selama pertualangan Mama dalam mencari akar-akar kebudayaan, yang terakhir itu di Pariangan Padang Panjang sekitar tahun 1967, apa kunci sebagai identitas terakhir kita melihat orang Minang itu apa, Angku? Kata Mama ke guru. Jawab guru, ketika seseorang individu Minangkabau, baik laki-laki atau perempuan, setelah dia mengucapkan dua kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah dia beradat. Makanya di dalam bahasa Minang yang sangat lugas sering kita sebut dua kalimat syahadat. Apabila dia telah mengucapkan dua kalimat, baru sahnya dia beradat. Itu satu. Untuk menyikapi hal ini secara baik, Mak Kati keliling Indonesia, keliling Pulau Jawa seluruh kota 33 hari, Bali 6 hari, Pulau Sumatera 17 hari, mencari di mana orang yang bisa memakai kalimat dua kalimat syahadat. Itu hanya di Sumatera Tengah Lama. Sumatera Tengah Lama itu ketika sebelum tahun akhir 57, Sumatera masih terbagi tiga. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu identiklah dengan adat-adat budaya Minangkabaunya. Walaupun sampai hari ini teman-teman kita di Riau sudah berubah sedikit, ada teman-teman kita Melayu Jambi sudah berubah sedikit. Tapi identitas Minangkabau, kalau kita bergaul dengan dia sampai ke Kerinci, itu masih terlihat bahwa mereka masih memakai kebudayaan-kebudayaan Minangkabau itu. Itu satu. Kemudian ketika telah mengucapkan dua kalimat sah adat itu, kita gabung dengan lahirnya Piagam Bukit Merapalam. Yang tadi moderator bicarakan, Adeknan Basandi Sarak bersandikan Kitabullah. Apa ini sebetulnya? Semasa dulu, sebelum piagam itu lahir, nenek moyang kita, para pendahulu-pendahulu kita, sudah mencanangkan dan sudah terbagi dua. Sudah terbagi dua juga di dalam amaliyah tentang agama. Ada yang berpaham aliran berangkat dengan makna saja, atau orang ahli kitab, dia makna kitab itu lebih penting. Ada yang satu lagi, dia berangkat ke arah ilmu tasawuf atau sufistik yang kita baca hari ini. Kalau dulu belum dikenal secara baik tulisan-tulisan yang demikian, hanya dua paham. Satu pahamnya aliran makna saja, dia akan bergerak dengan pahala, dengan dosa, dengan segala macam. Yang satu lagi hakikat yang dia pelajari. Inilah terbagi dua. Piagam Bukit Merapalam itu bertahun-tahun. Kata guru Mama di Pariangan Padang Panjang, bertahun-tahun orang dialog. Coba ponakan ingat, jalan mobil belum satu pun ada di Pulau Sumatera Tengah. Dia jalan kaki dari satu negeri ke negeri lain untuk meriset, untuk meneliti. Makanya terjadi dialog itu bertahun-tahun. Contoh kasusnya, hari ini kita dialog adat di Padang Panjang. Tidak putus kesimpulan, akhirnya 3 bulan kemudian janji lagi di negeri Anu. Kita kumpul di sana seminggu, dialog lagi. Jadi lama sekali perjuangan nenek moyang kita memperjuangkan kata adat Basandi Sarak bersandi Kitabullah, walau ikatnya boleh dibuka, yang simpulnya nggak boleh guyah. Kalau dalam bahasa Minang dilahirkan, adeknan Basandi Sarak Basandi Kitabullah, walau kabek dapek dibuka nan buhu ndak boleh guyah. Jadi di dalam adat kita kan ada 4. Yang 2 ke atas, adat sabana adat dengan adat teradat ini tidak boleh goyah-goyah, nggak boleh dibuka-buka simpulnya. Tapi yang 2 ke bawah ini boleh dibuka. Jadi kalau berkaca kepada ini, hanya sedikit sekali adat itu yang kesepakatan. Setelah berjuang melahirkan Piagam Bukit Merapalam, maka orang ahli-ahli tasawuf mengatakan seandainya
kata orang ahli makna, kalau adat itu bersandikan syarak, syarak bersandikan kitab Al-Quranul Karim. Kata orang ahli tasawuf harus bersandikan kitab Allah. Maka perjuangan itulah dengan kartu truf terakhir bagi orang sufistik, bagi orang tasawuf, bahwa kalau dipakai adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab kalam ilahi bersandikan Al-Quranul Karim, akan gagal atau akan gugur satu rukun iman kita. Kenapa? Salah satu rukun iman di orang Minangkabau, dan itu malah dunia, tetap percaya kepada kitab Allah itu. Itu bahagian daripada rukun iman yang mempercayai kepada kitabnya. Untuk Sebentar ya, kayaknya ada gangguan sinyal. nggak muat tuh. Kan muat kan? Ada dulu. Muat Bang. Coba dicek, Cin. Iya, sebentar ya guys. Sepertinya ada Kayaknya ada gangguan sinyal ya. Jadi masih di awal-awal nih, masih pada panas-panasnya ini identitas kita itu sebagai orang Minang seperti apa. Aku juga baru tahu tentang Piagam Buki Marapalam ini, ternyata itu bagian dari Piagam Buki Marapalam. Jadi selama ini cuma taunya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Jadi semoga dengan kegiatan ini ya menambah wawasan kita juga, kecintaan kita juga, jadi kita bisa melestarikan budaya kita gitu. Dan sayangnya kan dulu belajar BAM ya cuman sampai mana ya, sampai SMP kayaknya. Nggak tahu nih, generasi-generasi setelah aku belajar BAM udah sampai mana gitu. Dan pelajaran BAM juga masih kulit-kulitnya aja gitu kan, sekarang udah lupa. Makanya dengan harapan ada organisasi-organisasi Minang ini, kita bisa sama-sama belajar, bisa memberikan pengetahuan lebih kepada generasi setelah kita. Apalagi kalau misalnya BAM benar-benar sudah dihapuskan, nah nggak tahu lagi tuh nanti siapa yang melanjutkan dan melestarikan budaya kita. Semoga setelah belajar dari Makati, dan kita juga bisa saling belajar ya teman-teman, kan saling mengisi, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi nggak usah sungkan-sungkan saling berbagi gitu. Sebentar, aku mau cek dulu. Kayaknya ada sinyalnya ya, ada gangguan. Ya, nggak apa-apa, dicek aja dulu, Cin, santai aja. Dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan di YouTube, juga kita ucapkan selamat datang di webinar kita. Halo. Bentar ya teman-teman.
Ini mamanya lagi dihubungi, cuman checklist 1. Kayaknya benar-benar gangguan jaringan gitu. Itulah kalau online ya. Kalau enaknya kan kita saling duduk gitu, saling melingkar, membahas ini. Cuman karena ya ada jarak yang memisahkan, jadi adanya online doang. Tapi alhamdulillah kemajuan teknologi nih bisa saling berbagi lah walaupun online. Kalau offline bisa nunggu bertahun-tahun nih ngumpulin orang sebanyak ini dari Iya, berbagai daerah. iya. Tapi semoga ya suatu saat nanti kita bisa ketemu, bisa saling membahas inilah kemajuan untuk ranah Minang. Karena ya untuk apa kan kita punya banyak ilmu tapi kita tidak bisa memberikan kontribusinya untuk ranah Minang. Gitu. Gimana ya biar nggak kosong? Kalau Ini kita tunggu 10 menit, kita tunggu aja 10 menit dulu. Nih, kalau apa tunggu sekitar 5 menit lah kita tunggu lagi. Ya mungkin Mak Katinya lagi ada masalah teknis di sana. Katanya hujan kalau nggak salah saya dengar dari salah satu ya. anggota, salah satu teman-teman ini katanya ada yang lagi hujan. Jadi, oh iya iya iya. Lagi hujan lebat di Padang, Rek. Bisa jadi sinyalnya terganggu. Makati kayaknya lagi di Padang ini. Atau gimana sih? Kayaknya di Padang ya. Iya lagi di Padang. Jadi Ya, jadi di Padang. Dia ada tadi kata senior IPMI yang lagi berada di Padang, katanya sinyal apa di Padang lagi hujan, jadi kayaknya sinyalnya. Ya nggak apa kita tunggu 5 menit. Kalau nggak nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sembari datangnya Mak Kati. Kan di sini banyak nih perwakilan mahasiswa Minang dari berbagai universitas maupun daerah gitu. Bang Tarek, Ya, silakan. untuk mengisi kekosongan waktu, mungkin Bang Tarek atau moderator atau siapa saja yang punya informasi bisa menjelaskan tentang film Makati, karena mungkin ke khususnya mungkin tidak semua anak-anak Minang yang lahir di luar tahu tentang beliau ini. Oke, boleh Isan. Gimana Bang Wendy? Menurut Bang Wendy sebagai senior kita di sini, gimana menurut Bang Wendy? Mengenai apa Cak Tarik? Ibu lihat tadi Bang Hussein mengenai sejarah Minangkabau. Ya, kebetulan teman-teman semuanya Bang Wendy ini merupakan datua juga. Beliau senior kita di IPMI dan sekarang lagi di LAPAN Bang ya, lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Nah, di lembaga penerbangan dan antariksa nasional, beliau ini merupakan dokter engineering di Jepang. Jadi ini luar biasa, beliau akademisi, tapi juga paham budaya dan adat. Ini idola banget lah gitu kan, ideal gitu. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abang Wendy gitu. Kita juga di akademik juga hebat, tapi kita juga adat dan budaya kita juga menguasai. Mungkin Bang Wendy sewaktu orang yang kita tuakan di sini mungkin bisa memberikan sharing-sharing ringan aja dulu Bang sampai Mak Kati datang, agar kita tetap bisa dapat wawasan gitu Bang. Nah, mungkin kepada Icin dan Bang Wendy mungkin bisa diarahkan Icin untuk jadi moderatornya Icin gitu. Oke, kalau gitu karena Bang Wendy lebih paham ya dibanding kita-kita nih, Bang Wendy. Jadi kita lanjut aja ngobrol tentang ya identitas kita sebagai seseorang yang punya adat Minangkabau gitu. Bagaimana, Bang Wendy? Siap, terima kasih Cin, terima kasih Tarik. Ya mungkin sebelum Ambo mulai, tentu Ambo harus ucapkan bahagia, senang sekali gitu ya. Tarik, generasi muda, sama kawan-kawan saudaranya Cin gitu ya, ada minat untuk mempelajari budaya adat Minangkabau gitu. Mengapa Ambo sampaikan seperti itu gitu? Ambo harus mungkin sedikit sejarah gitu ya. Jadi Ambo mengenal adat itu mungkin di usia 19 tahun. Ambo bukan orang yang lahir di kampung, Ambo lahir di Padang. Nah itulah Makati itu orang yang pertama sekali memperkenalkan Ambo ke adat gitu. Jadi kebetulan waktu itu mungkin karena kehendak Allah ya. Jadi sempat kita basobo di
pembuatan film Sile waktu itu TVRI Padang, proyeknya TVRI Padang. Itulah Makati waktu itu perannya sebagai guru Sile waktu itu ya. Nah disitulah jadi di sela-sela syuting gitu ya, Makati itu selalu bicara tentang adat gitu. Nah sebagai salah satu kru waktu itu ya Ambo tertarik lah mendengarkan apa yang disampaikan Makati. Singkatnya, Baya, kalau bukan Ado yang men-trigger, Ambo yakin kita-kita tidak ada yang mau belajar adat gitu. Nah itulah maka Ambo sangat senang Tarek, Cin sama kawan-kawan di IPMI mau membahas tentang adat gitu. Ambo harus sampaikan gitu, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk adat Minangkabau itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita yang lahir di Minangkabau seharusnya mempunyai ketertarikan dan ada niat belajar. Kata Makati tadi, di Minang itu ada tingkatan adat gitu. Ada istiadat, ada yang teradat, ada yang diadatkan gitu. Ada hal-hal yang memang kita generasi muda bisa memperbaikinya gitu. Di luar dua tatanan yang di atas ya, ada istiadat dan ada yang teradat gitu. Itulah menurut Ambo sih mengapa kita harus terus belajar adat Minangkabau gitu ya. Meskipun adik-adik Ambo yang di luar negeri gitu ya. Jangan tutup kemungkinan niat kita untuk belajar adat. Karena bagaimanapun kita lahir di Minang, di Padang, matrilinealisme, garis keturunan kita harus belajar bagaimana tentang warisan di Minang gitu. Karena bagi sebagian kita, menurut Ambo, sebagai generasi Minang pun ada salah persepsi gitu. Dan Ambo sering menjelaskan ke adik-adik Ambo gitu, yang di luar gitu. Bahkan perempuan gitu, kok perempuan di Minang itu diatur-atur sama mama harus ngikut kehendak mama untuk menikahi orang gitu. Ya banyak hal mungkin yang membuat mungkin ya generasi muda khususnya wanita Minang berpendapat seperti itu gitu. Tapi kalau kita pelajari Bana Minang, adat Minang itu jauh luar biasa bagaimana Minang itu bukan mengatur-ngatur wanita, tapi bagaimana meletakkan wanita itu di tatanan paling tinggi gitu. Bunda Kanduang gitu. Nah, itu mengapa pentingnya kita mempelajari adat Minangkabau. Ya mungkin di sebagian kita belakangan Mbok Cali juga ada yang nulis tentang harta warisan gitu ya. Harta warisan di Minangkabau menurut adat istiadat tidak cocok dengan agama gitu. Padahal ada besar syarat di kitabullah gitu. Nggak cocok gitu. Tapi ya itu kan tulisan orang-orang yang memang tidak memahami adat gitu. Jadi karena itulah menurut Ambo penting Bana bagi kita saudaranya generasi muda Minang untuk belajar adat Minangkabau. Karena tidak banyak adat Minangkabau gitu. Di dunia ini tidak banyak. Sekali lagi Ambo sampaikan, apapun sesuatu di dunia itu tidak sempurna gitu. Jadi memang kita butuh belajar untuk itu, untuk menerima semua kebaikannya dan segala kekurangannya. Ya gitu aja Tarik, Icin. Kalau ada yang mungkin kita bisa interaktif, mungkin akan lebih baik ya. Ya Bang, siap Bang. Insya Allah Bang, kedepannya kita coba untuk bikin program-program seperti ini gitu. Tentunya dengan bantuan dan partisipasi serta kerjasama dengan teman-teman dari organisasi di Sumatera Barat, di Nusantara. Ya seperti IKM Tera, Imami Lampung, Rumah Gadang Telkom, dan masih banyak lagi yang saya lihat di sini. Ada Imami Unri juga, ada Imami Utu Aceh Barat, ada Telkom University, ada Permatu Sumsel. Masya Allah banyak sekali Bang. Ini tandanya memang minat generasi muda, milenial saat ini tentang budaya Minangkabau memang lumayan tinggi Bang gitu. Jadi kita harus men-trigger ini Bang, seperti kata Bang Wendy tadi, kita harus men-trigger ini. Kalau bisa kita jadikan sebuah tren ini. Ini adalah tren gitu. Mahasiswa Minang harus paham budaya Minang gitu. Kalau nggak paham nggak keren. Nah itu kan gitu yang seperti itu yang akan kita hidupkan nanti ya. Tentunya dengan teman-teman dari berbagai daerah Nusantara ini Bang bisa nanti men-trigger ini masing-masing di daerahnya masing-masing. Dan nanti memang kita akan gaungkan gitu generasi emas Minangkabau yang bisa hebat di bidang akademik
tapi juga luar biasa di bidang adat budaya Minangkabau. Jadi kita hashtag kita Minangkan Dunia itu bisa itu dilakukan. Apa itu Minangkan Dunia gitu kan? Minangkan Dunia itu kita menyebarkan informasi dan juga memperkenalkan ranah Minang dari segala aspek, mulai dari wisata, pendidikan, budaya itu ke seluruh dunia. Kita tarik orang-orang dari luar negeri, yang dari Jerman, dari Jepang, dari manapun, bahkan dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan, kita tarik untuk datang ke Sumatera Barat. Ini loh Minangkabau, ini loh kita gitu. Ini loh budaya, ini loh aset bangsa Indonesia yang orang Minang dari dulu kita tahu menjadi otak intelektual mulai dari Indonesia maupun di kancah internasional gitu, yang bisa menjadi aset bagi tanah Minangkabau, Bang. Jadi itu alhamdulillah kita sudah dapat kontak sama Mak Kati lagi ya, izin ya. Ya, jadi alhamdulillah juga Mak Kati udah join lagi nih. Iya. Oke, siap. Alhamdulillah. Bagaimana? Terputus Kita ya Mak lanjutkan. tadi perbincangan kita. Ya lanjut Tapi- ya, Ya, Bang. Kameranya belum nyala nih Mak supaya bisa lebih fokus. kamera siapa? Oh, udah. Oke, Mak. Tadi terputus di 2 kalimat syahadat, terus adat sabana adat dan teradat gitu. Boleh dilanjutkan oke. lagi, Mak? Ya, oke. Identitas terakhir itu adalah 2 kalimat sah adat. Apabila seorang individu Minangkabau membacakan 2 kalimat, pasti dia sah beradat. Nah, ketika kita ukur dengan hari ini, ada beberapa kasus seperti saudara-saudara kita yang murtad, itu memang dicabut haknya dari soal adat budaya Minangkabau. Jadi karena dia sudah tidak mengucapkan 2 kalimat sah adat lagi. Makanya haknya sebagai individu Minangkabau tentang warisan segala macam itu akan gugur sendirinya. Nah, ketika selesainya Piagam Bukit Merapalam yang bertahun-tahun perjuangan orang tua kita bahwa adat bersandi sarak bersandikan kita bulah itu, di bawahnya ditulis dengan terang-terangan sarak mengato adat memakai. Artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh kitab yang 2 itu antara Quran dan hadis, itu seluruhnya dipakai menjadi acuan adat bagi orang Minangkabau. Dan juga bisa ditelisik kembali salah satu kitab, Mamak lupa kitabnya, dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia menulis kata adat itu dengan hadatun. Itu ditulisnya ketika dia jadi imam besar di Mekah Mukarramah. Dan setelah Mak Kati dapat kata hadatun harus melekat ke dalam perilaku individu Minangkabau sesuai dengan tatanan Islam itu sendiri, maka jadilah dia orang Minang yang sesungguhnya. Makanya sarak mengato adat memakai. Apapun yang dikatakan oleh kitab yang 2 itu, yang sebelumnya juga berasal dari kata Al-Qara'ah yang dihimpun oleh Utsman bin Affan, makanya terjadilah adat yang bersandi sarak bersandi kita bulah itu. Kemudian kalau perjalanan Mak Kati, sedikit perjalanan Mak Kati mengatakan ketika Mak Kati pulang terakhir termen ketiga mengajar di Hawaii University di Asian Studies, pendidikan dari awal dari 0 sampai 7 tahun 3 bulan dan sampai dewasa pun yang lebih hebat itu orang Minang. Karena orang Minang mendidik anak itu sebelum lahir dengan fatwanya 3 bulan dikandung ayah sebelum jatuh ke rahim ibu, buruk dan baik telah tersurat. Yang penting kita berupaya. Jadi sebelum terjadi perkawinan pun Minangkabau secara kafah mestinya kalau dipahami, kalau sekarang orang membacanya hanya berilusinasi dan bernostalgia,
Minangkabau itu kalau dipelajari secara hebat, secara dalam, pendidikan sebelum lahir itu pun sangat penting menentukan sikap-sikap pendidikan ke masa depan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, setelah Mak Kati telisik sampai ke Rao, ke Malalo, adat itu harus dibaca dengan kata adati dalam bahasa Arab. Kata ain menjadi nyata bagi perilaku seseorang individu. Kemudian untuk cara meminang, cara melihat janjang, cara menapiak bandu, cara perkawinan, cara menjemput merapulai, ini juga ada tataran namanya adat sebatang panjang yang disusun oleh Datuk Suri Dirajo, Datuk Bandaro Kayo, Datuk Perpatianan Maharajo Basa, Datuk Perpatianan Sabatang, juga Datuk Ketumangguangan. Itu ada 17 penghulu di belakangnya yang memplenokan. Setelah sah ini bisa dipakai untuk seluruh Minangkabau, baru ditebarkan. Inilah yang bernama adat sebatang panjang. Kalau untuk perilaku, basa-basi, pembicaraan, keras kasar, tingkah laku, korenah, adab, budi pekerti, itu kita individu Minangkabau tetap memakai Al-Quran semestinya. Dihukum dengan kata adat, letakkan sesuatu pada tempatnya. Barangkali itu sebagai pengantar karena terputus. Kalau ada yang bertanya, silakan Cynthia di satu-satu barangkali kita akan coba menjawabnya secara baik. Oke, terima kasih Mama untuk pengantarnya. Ini sudah ada beberapa list pertanyaan. Kalau misalnya untuk teman-teman yang join di Zoom, nanti ada sesinya bisa langsung bertanya ke Mak Kati. Berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulan yang tadi, nih Mak, kan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang mana acuannya Quran dan hadis. Berarti bisa dibilang apakah Minang itu memang hanya Islam? Bangkit dari munculnya aplikasi ini, Mak. Ya, kalau dia mengatakan Minang, orang Minang, kalau dia mengatakan adat Minang, kalau dia mengatakan sebagai individu Minangkabau, harus Islam, nggak dapat tidak, nggak boleh lain-lain. Karena kita percaya kepada kitab yang 4. Ada Taurat, juga dilahirkan dalam bahasa Arab. Ada Zabur, dilahirkan dalam bahasa Arab. Ada Injil, dilahirkan dalam bahasa Arab. Ada Al-Quran. Kita percaya terhadap Quran yang terakhir ini sebagai iman kita. Makanya percaya kepada kitab. Jadi nggak ada basa-basi kalau menurut Mama harus Islam. Kalau dia mengaku sebagai individu Minangkabau. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimanakah hari ini, Mak? Adakah orang Minang seluruhnya bersalat, seluruhnya berselawat, seluruhnya bertahmid, seluruhnya bertahlil, seluruhnya beribadah? Ini yang paling tidak, yang kita risaukan. Sebagai orang tua di dalam kampung, barangkali seumur Mama ini, Mama sangat risau. Banyak kita-kita di Minang ini sekarang yang hanya Islamnya KTP. Ini yang sangat kita sayangkan. Entah pola pendidikan apalah yang menyebabkan harus ini terjadi. Barangkali ini juga harus direspon oleh mahasiswa di seluruh dunia dari 30 negara ini bahwa coba rumuskan sebuah trik atau katakanlah juknis bagaimana mempelajari Minangkabau secara utuh lagi. Kalau kalian semua bisa mendiskusikan itu, alangkah baiknya. Demokrasi yang paling hebat itu adalah Minangkabau. Kalian boleh nonton Randai. Di kursi nonton Randai itu tidak ada kursi raja, tidak ada kursi presiden, tidak ada kursi Pak Camat. Semua hak akan dibelakangi dan akan dihadapi oleh anak Randai. Kalau ini ditarik ke dalam wilayah filosofi kehidupan kita, luar biasa Minangkabau itu. Nggak membedakan pada tingkat berkebudayaan, tidak ada bedanya antara pejabat tinggi negara dengan tukang becak sekalipun. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau mengaku orang Minang, harus Islam, titik. Nggak ada basa-basi di sana. Berarti udah mutlak harus Islam ya. Oke, kalau harus gitu Islam. Ada yang mau bertanya, Mak? Kalau misalnya mau bertanya, raise hand dulu ya, teman-teman. Kalau gitu,
saya berikan kesempatan dulu untuk Bang Fauzi Abdurrahman. Silahkan bisa di-unmute dan bisa langsung tanyakan saja. Perkenalan dulu, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo Fauzi Abdurrahman, asal tempat tinggal Bukit Tinggi, Kenagarian Agam Kelatang Kamang, Kenagarian Ketengah orang 10. Perkuliahan dulu di Malaysia. Sempat berpakai ketemu di Makati di Masjid Johor waktu itu bersama Pak Ipe. Oh, Giko Makati. ya. Nak bertanya bocek. Bahasa Minang lebih rancak lebih boleh nak macam mak. Bang? Lebih rancak bahasa Minang nak mak. Ah, jadi. Giko mak. Kalau mencari keadaan pendidikan budaya alam Minangkabau yang ada pada saat kini, itu tolak ukurnya mungkin salah satunya telah hilangnya pendidikan budaya alam Minangkabau pada usia SD pada era tahun 2000-an. Salah satu titik baliknya. Yang kedua, ada mungkin telah banyak para penggiat adik di kampung, di adik Salingkah Nagari yang meninggalkan itu, mempermudah adat nagari tersebut. Atau inti baliknya tiga tungku sejarangan tak sepakai oleh untuk mendidikan melakukan itu. Apakah itu memang realiti terjadi kini, Mak? Apakah memang dari itu harus kita perbaiki? Begitu, Mak. Terima kasih. Sudah lama ya kita bertemu di Johor Josiengki dulu. Helmi Zainun. Hilangnya mata pelajaran alam Minangkabau sebenarnya itu mungkin ya, kemungkinan ikut trik dari atas ke bawah. Kenapa begitu? Karena diurang di luar Sumatera Barat, orang Jawa maja muluk tu dengan nangkenenan kono. Orang Jogja mahaja muluk, mahaja mata lokal itu dengan nangkenenan kono. Habis pun muluk di kurikulum 2003 balik 2000-an balik, akhirnya mereka mengganti jam mereka, tetapi tetap mahajakan muluk. Itu satu. Dan kedua, di awak tidak bisa. Mama lah berdebat dengan beliau Bapak Azhar Anas ketika guru BAM di tahun 82 itu mengajar anaknya dengan bahasa Indonesia tidak jelas ke Cek Yus Badudu. Kemana kamu tuh berlari-lari juga? Ke sana Mama. Mengapa kamu ke sana? Mencari pamenan orang. Di mana nyoma? Ayah tak tahu Mama doh. Indak lo bahasa Islam Indonesia yang hebat diajar dari rumah. Jadi kekeliruan pendidikan keluarga betih di Minangkabau hari ini membuat petaka sampai generasi hari ini. Itu baru satu tentang bahasa. Belum lagi tentang berpakaian. Belum lagi tentang makan minum dan segala macam. Ini memang sudah jauh keluar dari normatifnya Minangkabau. Kalau normatifnya di Minangkabau, kita makan mencari jari 10, yang makan 5. Berarti ada stop 5. Jadi simpanan jari yang 5 ini bisa kita jadikan keceo, bisa jadi bareh ganggaman, bisa jadi simpanan untuk kaum, bisa simpanan untuk keluarga betih. Banyak gunanya ini. Yang ditopang oleh sebelumnya Fatwa Minang sudah bicarakan ada rumah gadang Sitinjau Lawe, ada rumah rangkiang Sitinjau Lawe, rumah gadang rangkiang Gajah Maharam, rangkiang Sitangguang Lapa. Jadi kalau ini dijadikan lagi tolak ukur untuk hari ini, tidak satu pun orang Minang yang akan miskin. Sebab orang Minang itu, orang Basuku itu punya pusaka tinggi. Kalau pusaka tinggi tidak digadaikan, tidak dijual di segala macam kan, tak satu pun orang di pasar Padang Luar akan minta sedekah orang Basuku. Jadi ini memang sudah keterlaluan sangat kita para pengambil kebijakan hari ini sudah tidak, menurut Makati tupoksinya nggak jalan. Apalagi kalau dikaitkan dengan Tungku dan Tiko Sajarangan. Tungku dan Tiko Sajarangan fatwanya agak panjang dalam bahasa Minang. Masuk di kota Pariangan mulo dalam Minangkabau rajo batigo nek nobai. Suatu rajo dalam Boho, kedua rajo Sumpuk Kudus, ketiga rajo Pagaruyuang.
Joko Nyorajo dalam buo memaci adat Jolimbago menganggam teraju nembagatok bagala rajo adat warnanya sirah simbolnya. Joko Nyorajo sumpu kuduih memaci buku kitab Allah menurut suruhan Nabi amal taat bukan kapalang. Bagala rajo ibadat simbolnya hitam. Joko Nyorajo pagaruyung itulah rajo sa'i alam rajo berdiri sendirinya sambahan alam Minangkabau laki papatah ibaratnya. Tungku nentiko sejarangan tali nentiko sapilinan bagala dia tahu pandai. Rajo Pagaruyung itu sa'i alam. Itu titik pertanyaannya. Sa'i dalam dilahirkan dalam bahasa Arab itu memutar. Tak ubahnya kita menyampaikan salah satu rukun haji, sa'i antara Safa dan Marwah. Berlari-lari kecil. Jadi raja secara alam Minangkabau, raja Saira alam itu tidak ada sama sekali secara fisiknya. Yang ada hanya nan rajo kata mau pakai nan bana kata sayo setelah kita ambil ke wilayah negeri kita masing-masing. Kesimpulan mereka inilah yang mungkin adopsi dari adat sebatang panjang akan menjadi adat selingkah nagari. Kemudian, apakah fungsinya masih jalan, Mak? Enggak. Dari ratusan negeri tahun 2018-2019 Mama mendakwah menyampaikan hal ini keliling Sumatera Barat hari ini. Tidak banyak lagi nenek mama yang tahu dengan tupoksinya. Apa tupoksi penghulu itu, apa tupoksi alim ulama itu, apa tupoksi cadiak pandai atau manti itu, tidak banyak lagi mereka yang memahami secara baik, apalagi mengukurnya dengan kitab Allah tadi, syarat mengatur adat memakai. Malah harta pusaka hari ini lah banyak yang hak veto nenek mama aja. Padahal kalau digandingkan dengan harta pusaka, kita dengan Budo Kanduang dua fungsi. Di Budo Kanduang fungsinya ganggaman kunci, Ambon Puro ganggaman kunci. Di kita nenek mama fungsinya pusek jalo tali taruntun. Artinya apa? Seluruh harta pusaka itu akan masuk Puro Budo Kanduang dalam ingatan, dalam pengana, dalam wejangan dia segala macam. Tahu dia semua kemana harta pusaka itu. Nenek mama pusek jalo tali taruntun. Kemanapun harta itu bergerak, pasti dia tahu nenek mama itu dan akan pulang kepada keluarga kaum besar jadinya. Kalau kita menjalo, kita pegang talinya di atas. Kalau ikan ke kiri, kita pastikan ingat, kita ikan melantak ke kanan, kita tahu, atau ke depan atau ke belakang. Kemanapun bergeraknya harta pusaka itu akan diketahui nenek mama secara baik. Apakah ini jalan? Ya. Kalau bicara hari ini, mama menangis ya, sedih kita dengan perilaku nenek mama hari ini. Lebih banyak bukan sebahagian lagi, lebih banyak alun karuah lah nyopajannya gitu. Barang serancak-rancaknya hanya suruh pajannya tuh, akhirnya kusut yang jadi. Inilah yang terjadi. Jadi mama juga berharap banyak terhadap mahasiswa yang di mancanegara ini supaya buatlah sebuah kesepakatan, apalagi warga Minang di Qatar juga kita banyak. Agam Bukit Tinggi itu di Qatar itu hampir 1000 lebih tuh sejak dari SMP SMA. Jadi ini sangat penting untuk kita bicarakan lagi supaya Minangkabau ini jangan hanyut dilindas arus globalisasi. Akan kalah patwa kita baraki kaulu baranang kata pian. Artinya baraki kaulu apa? Mencari air yang jernih. Karena di hulu itu air yang jernih. Berenang ke tepi apa artinya? Memutus arus, jangan kita sampai di bawah arus besar itu. Inilah barangkali sementara kalau waktu masih panjang, tapi Mama tidak bisa menjawab cepat ya. Kalau main wewean, kalau ada yang penting, mungkin 2-3 hari baru bisa Mama jawab. Nanti minta aja nomor Mama ke panitia, kita akan bisa berdiskusi lebih jauh. Oke, terima kasih Mama untuk jawaban dan pemaparannya. Cynthia balik dulu ke topik nih Mak, karena pertanyaan yang datang juga berkaitan dengan aplikasi Injil Minang ini. Kalau misalnya dari pandangan Mama sendiri, gimana menurut Mama tentang kemunculan aplikasi Injil Minang ini yang di Play Store? Ya, kalau Mama, kalau dari apa ya, pandangan Mama sebagai budayawan,
dari mama keliling negara, dari mama barangkali Australia yang belum ya. Kalau daerah Eropa Timur tuh sudah banyak. Terakhir mama bulan 2 kemarin ke Azerbaijan. Jadi pandangan mama, yang tahu mama, tidak satu pun Injil itu yang diterbitkan dalam bahasa daerah. Sudah banyak kama kontak teman-teman di luar, Injil itu yang ada diterbitkan dalam bahasa nasional negara. Kalau ini acuannya, berarti jangan utak-atik budaya daerah orang untuk menuliskan, untuk mempromosikan, untuk misionaris dan segala macam. Jangan utak-atik budaya orang ke sana. Apalagi ada salah seorang anggota polisi di kampung kita di daerah Ampek Koto Matu bicara ke mama, terang-terangan ditulis Injil bahasa Minang. Kalau ini memang mestinya kita agak bergerak keras nih. Injil Minangkabau, bukan Injil bahasa Minang. Ditulis Injil Minangkabau. Mama nggak pernah lihat ya. Mama hanya mendapat informasi dari salah seorang anggota polisi, Injil Minangkabau. Ini berapa rusaknya kita kalau dibicarakan Injil Minangkabau. Jadi seolah-olah orang Minangkabau itu punya Injil. Padahal ada bahasa Indonesia kita belum lepas dari pemahaman kita sampai hari ini. Jadi ini sangat tolak belakang. Barangkali ya gebrakan yang perlu kita. Kalau ditanyakan kenapa ini terjadi, ini yang tidak ada. Kembali ke tupoksi Minangkabau tadi. Niniak mama itu penghulu itu, leadership Minangkabau itu selalu bisa mengintel dari 3 pradelik jaksa itu di Minangkabau ada. Intel yang diramalkan, intel yang sedang terjadi, segala macam itu bisa karena kita sebagai paripaga dalam nagari ditambah hulu balang dan macam-macam itu, panjago musuh kok tipu, pahlawan musuh kok datang. Inge sebelum kanai kulimek sebelum nabi. Sebelum sampai ke persoalan kita sudah tahu hendaknya apapun yang akan terjadi terhadap negeri kita. Itu normatifnya. Tapi karena ini tidak dipahami lagi secara baik, ya maka terjadilah ini. Kacaulah kita hari ini jadinya. Barangkali demikian. Oke, kalau begitu pasti ada jawabannya nih, Mak. Kan kita sudah sama-sama menilai kalau ini sebaiknya tidak terjadi dan ada kesalahan nih dari kita sebagai orang yang bersuku Minangkabau. Lalu apa nih, Mak? Menurut Mama sikap kita sebaiknya supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Bahkan hal-hal buruk yang lebih parah dari ini. Ya kalau sikap kita pelajari Minangkabau secara dalam. Nggak ada basa-basi di sana kalau menurut Mama. Jadikan Minangkabau itu sebagai beras di dalam kehidupan pribadi. Kalau mengerti falsafah Mama, beras kalau nggak ada yang mau kita masak sore nyari nggak? Yeah. Kalau kita cari, demikian semestinya kebudayaan itu. Nggak ada di diri kita, hadat itu nggak bisa ngomong, cari kemana adanya. Tapi ini terlalu panjang, ponakan. Kita mestinya, seolah-olah kalau Mama urai pendidikan dari awal, kita revolusi jadinya. Kenapa begitu? Tadi Mama ulas, orang Minang mendidik sebelum ada. Masa potongan pusar saja di Minang menentukan kepada perilaku anak. Kalau salah potong tali pusarnya. Itu tasawuf di belakangnya. Tapi kan tidak semua warga Muslim, warga Islam Minangkabau hari ini memahami ilmu tasawuf. Kita tidak akan berdebat tentang hal itu. Mama punya pengalaman. Ada orang gila judi, ya. Kita dimintakan suaminya kepada seorang orang pandai. Rupanya potong pusar suaminya ini salah. Akhirnya diobat, dicari bunga teratai putih, dicoba olah lagi memotong pusarnya. Ya akhirnya selamat dia, nggak jadi penjudi lagi. Jadi banyak hal-hal yang terlalu tersembunyi di belakang nilai-nilai fatwa Minangkabau itu. Itu baru satu. Sekarang anak lahir nggak boleh mandi 24 jam. Kalau anak tidak boleh lahir mandi dalam 24 jam, ketika ketuban pacah terasa di bibirnya sedikit, anak akan isak dari muda sampai matinya.
nggak ada obatnya. Kalau terjilat dia air katuban namanya. Jadi hal-hal ini kan diabaikan. Menurut medis Eropa, Amerika, potong pusar anak itu 5 cm. Menurut Minangkabau, potong pusar anak itu bisa antara 4 sampai 6. Kalau panjang anak dilahirkan 34, ditarik dari pusar anak itu sampai ke batas keratan bibirnya ini, baru di sana ditanda. Itulah panjang potong pusar anak, bisa 4,5, bisa 4,7 cm. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan secara akademis di luar orang Minangkabau itu sendiri? Kita akan banyak dapat lawan kok. Itu baru satu. Bagaimana mendidik Minangkabau? Orang hari ini bernikah, datang bulan dinikahkan. Di dalam kajian halal dan haram sah-sah saja. Di kajian teman-teman kita Muhammadiyah, orang yang sedang datang bulan bisa saja dinikahkan, diijab kabulkan. Bagi kami orang yang memahami tasawuf nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Anak sedang berkara kok, sedang jelek. Diserahkan oleh ayah dengan khutbah nikah kepada orang lain untuk membimbingnya. Dalam 100 pertanyaan Mama bikin kuesioner, itu 300 pertanyaan, 100 perceraian di bawah 6 tahun, tahu nggak berapa yang datang bulan? 79 orang datang bulan loh ijab kabulnya. Dari 100 perceraian Mama bermain, Mama bawa mahasiswa dari UNAN 4 orang, ngintip diam-diam, bersurvei diam-diam. Dari 100 perceraian yang di bawah 6 tahun, 79 datang bulan ijab kabulnya. Secara akademis sebetulnya sudah benar. Yang 7 udah ulu bajak pada Jawi, sudah hamil baru menikah. Tinggal 14. 14 ini ketika kita olah-olah, rupanya ada juga yang salah. Apa salahnya? Salah melagau namo kalau bahasa orang Piaman. Namo nan laki-laki ra, nam produksi alif. Astuti umpamanya, ra Ramadan, ra dengan alif, ra itu kambing, alif air. Ya berantem lah tiap hari dia. Kalau berantem tiap hari, kapan rezeki mau datang? Jadi banyak hal sebetulnya secara baik-baik memang nggak bisa sendiri seperti Mama ini. Mestinya kita bekerja sama secara, bukan sama-sama bekerja sama membuat sebuah mata rantai yang baik. Mama terima kasih ada himpunan mahasiswa internasional ini supaya teman-teman yang nggak ikut sekarang nalurinya, kalau seandainya, kalau istilah teman kemarin Mama bercanda di warung, seandainya ada potongan-potongan pusar mahasiswa di luar negara itu yang baik, maka pasti dia akan mencari ke arah yang lebih baik tentang kehidupan Minangkabau itu sendiri. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Makati untuk pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat teman-teman yang bertanya yang sudah raise hand. Ada Tarik. Mungkin Tarik bisa menyampaikan pertanyaannya. Langsung di-unmute saja mikrofonnya. Oke. Terima kasih banyak Makati. Masya Allah, Ambo secara pribadi memang terbuka Ambo jo pemaparan Makati tadi. Sejujurnya Ambo perkenalan diri Makati ya. Ya, Ambo Tarik Albana dari Mesir Makati. Sedang di Mesir, sedang di kota Kairo. Ditunggulah Makati di negari Kinanah go. Di negari para nabi gitu orang. Amin, amin. Makati, Ambo ya, sebagai mahasiswa Minang di Mesir Makati, jujur Ambo bangga jo Minangkabau. Bahwa itu. Di Sikoko ada terkenal ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Ali Minangkabawi yang Makati sabut tadi. Ada lo cek lain namanya ulama hadis kadang Makati Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani ko bahasa Arab arti orang Padang. Iku ulama gadang di Mekah ini dapat gelar musnid ad-dunia. Karena mau belajar hadis Makati. Jadi dalam ilmu di guru-guru ulama-ulama Al-Azhar ini di Kairo itu dapat ilmu dari Syekh Yasin Al-Fadani ko, nan orang Padang ko. Jadi ketika Ambo baraja kadang Ambo sabui kalau Ambo kurang Padang. Takaji lah dosen-dosen tu orang Padang. Guru Ambo orang Padang mana munyo Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi itu salah satu yang membuat Ambo dan mahasiswa Minang di Mesir menjadi bangga jadi orang Minang. Karena guru-guru kami, dosen-dosen kami, dokter-dokter, profesor kini yang di Mesir di Timur Tengah itu gurunya orang Padang gitu. Jadi enam pertanyaan Makati, enam pertanyaan kami kan mahasiswa kok Makati, pemuda gitu kan.
Kedepannya insyaAllah 5 tahun, 10 tahun, 5 balik tahun kami insyaAllah bisa menjadi stakeholder dan pemimpin-pemimpin di Ranah Minang. Ya, insyaAllah. Amin. Dan apa Makati, pertanyaan nambo, menurut Makati kalau seandainya pembelajaran Minangkabau itu diajarkan secara online Makati, mode kini kok. Nah, kalau seandainya iyo boleh Makati, skemanya atau kami bertanya untuk guru-guru untuk ilmu Minangkabau itu Makati. Sehingga beko kami berserta 20 lebih organisasi mahasiswa Minang yang lain itu bisa menggiatkan dan memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini Makati gitu. Mungkin kalau Makati kan dia alah banyak mungkin kegiatan atau mungkin kami bisa tahu murid-murid Makati gitu. Yang lain beko bisa di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia kami bisa adakan kajian adat budaya Minangkabau dari A sampai Z Makati. Mungkin itu dari Ambo. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Kampung Torik di mana? Kampung di Agam, Balingka, Pak Makati. Balingka. Balingka sampai Koto Pamatan. Tapi terus. Kalau menyikapi babalik awak kapitua surau, amak produk surau ya. Dari seluruh keilmuan yang amak dapat kini produk surau. Amak sekolah hanya sampai kelas 6 sekolah rakyat, tidak berijazah. Hanya produk surau. Baraja Padendang di surau, Baraja Saluang di surau, Baraja Barandai di surau, Baraja Basilek di surau, Baraja Makna Kaji Hari Kamis di surau, membaca Al-Quran di surau, pokoknya di surau seluruhnya. Yang amak dapetan itu. Artinya yang ingin amak ambil kesimpulan, surau masa lalu itu membuat orang cerdas. Tidak membuat orang cadik dah. Cerdas. Kalau diukur jo bahasa kini itu. Tapi nan tapek itu memangnya cadik pandai nanti kok tali nanti kau pilih nanti harus jalan. Orang cadik iyo, orang pandai iyo, orang tahu iyo. Agununya awak orang cadik kalau tidak tahu mempegunuan niko. Agununya awak pandai membuat rumah kalau tidak tahu membuat malakai engkatam. Jadi cadik orang nanti kok kalau satu-satu dipaciknya hanya akan merusak. Nah, jadi kalau pendidikan kini dibuatkan ke online, ya kalau lain membuat orang cerdas, membuat orang cermat, orang bisa imaik balik. Imaik dalam pengertian Indonesia akan beda dengan imaik dalam bahasa Minang. Hemat di Indonesia hanya hemat pangkal kaya, uang ujung-ujungnya uang. Tapi kalau imaik Minangkabau enggak. Imaik berjalan, imaik mengecek, imaik menangah, imaik melangkah, imaik jauh barang, imaik bakato, imaik mencari. Seluruh kehidupan awak itu menjadi imaik awak. Kalau ndak perlu awak nangan ndak awak dangan. Kalau ndak perlu awak mengecek ndak awak katoan. Kalau ndak perlu berjalan awak ndak berjalan. Jadi bergerak itu betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kama awak kamangari kekuatan Allah saja sadonya. Maka itu yang sangat penting menanamkannya. Nah, kembali Torik, ada salah seorang ayah dari guru amak di Bonjol, namanya Syekh Haji Said. Anak kandungnya salah beranak kawin jo saudara amak di kampung. Yang terjadi, ketika Syekh Haji Said pergi ke Makkah, buat cerita tentang makanan. Agak cek orang Makkah, kalau di siku tentu korma nadonya. Di kampungku apa nado? Di kami yang paling lama itu durian di Minangkabau namanya. Bagian kecil dari Indonesia itu Minangkabau durian. Ba bantuannya. Nyoba manuang jatuh durian ke hal dapik nyu dua tu ah. Leso sama orang di Bonjo mencari durian jatuh mah. Akhirnya minta guru lah Syekh Haji Said di Makkah. Sama jo tuangku malin basa di Batu Ampar. Ndak ada kaji siko doangku. Kaji di siko dilahirkan dalam bahasa Arab di kami ndak pak maknai ledo. Nyolah cukui dalam bahasa Arab tu. Kalau kamu mencari hakikat, kalau kamu mencari inti dari nadi kaji ko, angku pulang selah ke kampung. Ndak ada di siko di Minangkabau paling banyak. Sumbernya tu di Minangkabau. Nah, jadi iko pun kadang-kadang membuat awak
lupa diri. Lupa dirinya, tak ubahnya seperti 7 pendiri NKRI, itu 5 orang Minang. Tapi dengan apa orang Minang itu dibesarkan, dengan apa Syekh Haji Said itu dibesarkan, dengan apa Syekh Burhanuddin itu dibesarkan, apa yang dimakan Syekh Burhanuddin, itu lupa para doktor, para peneliti, para cendekiawan mencarinya. Akhirnya usapan gizi anak itu entah lebat entah indah. Apa permainannya Tan Malaka? Apa permainan anak nagarinya Buya Hamka? Apa permainan anak nagarinya Pak Hatta, Agus Salim, Sultan Syarif? Dari banyak orang Minang, mereka para dokter, para profesor hanya mengekspos orang Minang itu hebat. Ya berilusi awak jadinya. Tapi dengan apa orang Minang itu dibesarkan, belum ada satu penelitian pun yang lebih detail apapun yang dimakan mereka. Apakah satu menangguaknya di Bandar Lasi itu apa indah tuh? Atau menangguaknya di Sungai Jania di Ranah, di Gantiang, di Balingka, Kota Pematan itu kan tidak tahu awak ada. Kenapanya jadi orang hebat gitu? Ini jawab amak menginginkan mahasiswa walaupun agak tekareh lapenya sekitik. Kok dapat meneliti itu jangan di muka, di ruai saya bermain tuh. Kalau melunau itu cari itu. Kalau hanya bermain di permukaan, ya sudah terlalu banyak buku-buku tentang Minangkabau. Tapi menurut amak, tidak ada yang agak representatif, itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Barangkali itu saja sementara. Amak setuju kalau online itu lagi di pegunungan ke jalan yang baik. Kalau lagi akan membuat orang cerdas. Siap, Mak. InsyaAllah, Mak. Mudah-mudahan mohon doanya dan dukungannya, Mak. Kami akan menggiatkan Iko di seluruh dunia, Mak, kajian tentang adat Minangkabau. Semoga Beko bisa lah. Ado Beko kami menemudu ko punya keilmuan dari berbagai macam bidang bisa meneliti Minangkabau. Nambo dari bidang agama, syariat, Beko, dan dari kawan-kawan dari Eropa, dari bidang kesehatan, dari bidang lain-lain bisa kita sama-sama bakar raju sama bantu kece Mamak tadi untuk kembali memasyarakatkan Minangkabau itu di ranah Minang dan juga di seluruh dunia. Terima kasih banyak, Mak. Ya. Oke. Terima kasih Tarik ya. Semoga rencana kita ini bisa terjalankan karena kemarin ini aku juga mencari buku-buku referensi tentang Minangkabau, ternyata ada yang berbahasa Jerman dan itu orang Jerman yang meneliti. Ya, Mak. Itu mahasiswa Jerman yang mana dia mengangkat tema emansipasi wanita. Ternyata di Minang sendiri itu posisi wanita memang tinggi. Nah, itu dikaji dalam bahasa Jerman. Oke, sangat luar biasa. Profesor Randai juga dari Jerman, namanya Profesor Christine Fauka. Tentang Randai dia bicara. Kalau tentang permainan anak nagari yang menjadi kesenian, profesornya Paula Bos, orang Sydney. Mama ikut menampingi dia. Kalau tentang permainan anak nagari yang tidak menjadi kesenian, main lore, main cimanci, main segala macam itu, profesornya Vida Morita dari Filipina. Jadi sudah banyak, nanti mungkin dikaji lebih jauh nih. Ternyata banyak orang-orang luar negeri yang sangat-sangat tertarik dengan Minangkabau. Oke, kalau gitu silahkan buat teman-teman yang udah raise hand, ada Hidayatul Ihsan. Bisa di-unmute dan langsung bertanya, perkenalkan dirinya dulu. Baik, terima kasih Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbo Hidayatul Ihsan, Mbo perwakilan dari mahasiswa Tanah Riau, Mak. Mbo bakampung di Batu Sangka, suku Mbo Bodi. Di mana? Di Situmbua, Mak, Kecamatan Selimpawuang. Di mana? Di Situmbua, Kecamatan Selimpawuang, Mak. Malam besok tolong agih kabar kawan-kawan di Situmbua, malam Selasa Mak di Situmbua tuh di rumah kadang. Jadi Mak, insyaallah. Langsung kali catat. Iya, baca itu ada itu. Jadi Mak. Jadi yang ke Niombo tanyon ke Mama gitu kan. Ba kok peran dalam pendidikan kini ndak ada le Roma gitu. Sangke Mbo beraja dulu
sangke SD dulu layado berajabam itu mak. Nan kini adik-adik ambo nan kini kok ndak do pernah berajabam yang ambo cilik kini mak itu. Padahal peran buku BAM itu sangat penting yang lambo rason kini, termasuk jo kawan-kawan yang seangkatan jambo itu mah taraso mak. Sedangkan adik-adik ambo yang kini kok ndak ada marasonya mak. Jadi apa solusi untuk pendidikan di Minangkabau terutama di Batu Sangka, Tanah Datar dan Provinsi Sumbar mak gitu. Apa langkah yang harus kita ambil sebagai langkah mahasiswa itu? Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih. Tadi lawak mulai seketik ya. Program BAM itu lawak mulai tadi Mak lah bicara tentang zamannya Azoranas untuk membicarakan BAM. Penulis bukunya Edward dan si Jamaris. Dan itulah alah jalan. Kemudian BAM itu dicapui. Dan sementara orang lain tidak mencapui dah. Awak dicabut mata pelajaran BAM itu karena jam guru nan maja, guru perlu jam, sertifikasi jam 24, guru perlu jam. Sementara kebijakan dari bupati kota kurang. Ada orang lain di belahan di Indonesia, orang ambil jam BPKS cie setengah jam kriya, jam olahraga, nyogabung menjadi satu disuruh orang maja BAM. Iko baru disikapi oleh kalau tidak salah Mak Diagam, Bupati Agam Indra Catri Joda Mas Raya. Jadi ada kebijakan dari Bupati Kota. Kenapa kalau bertanya kenapa Minang BAM itu hilang? Awak alah dikerdilkan lah di bonsai. Kalau pandangan politik Mama, kita lah di bonsai. Tahun 57 kita jaya kok. Karena segalonya kita punya. Akhirnya dipacah menjadi 7 kabupaten kota. Sampai balik menjadi kabupaten kota. Kita cahaya menjadi 7 provinsi. Lapeh Jambi, Lapeh Riau. Lapeh Pekanbaru, Lapeh Kurinci sebelah. Bengkulu, Lapeh sebelah. Akhirnya kita tinggal jo PT Semen selesai. BUMN ada PT Semen. Itu pun lah tajua di zaman Mega ke Semek kan. Akhirnya dikerdilkan taruh ya orang Minang kok. Karena orang Minang itu cendekiawan, abamnya pun dirusak gitu. Yang mencabut mata pelajaran akhlak dan budi pekerti pertama itu kan menterinya Daud Yusuf. Sebab maja akhlak dan budi pekerti di dalam sekolah rakyat zaman lama, sekolah dasar itu kan harus dibarengi dengan adat lokal. Diajak akhlak di kontekan ke lokal, diajak budi pekerti konteknya ke lokal. Jo Islam itu sendirinya laziman walaziminya, bahasa talinya. Akhirnya itu tidak terjadi. Sikap awak. Kalau sikap yang ditanyakan mestinya para anggota DPD RI, DPR RI dan DPD RI itu bersatu para orang Minang hendaknya untuk menyelesaikan supaya ada sebuah peluang di kurikulum pendidikan dasar sampai SMA itu ada balik muatan lokal itu hendaknya. Nah, kalau itu yang terjadi, alhamdulillah. Di zaman Gamawan Fauzi jadi gubernur, itu kami berapek bersama, termasuk beliau, kalau tidak salah Mak tuh, membicarakan pendidikan lokal, melatih guru BAM untuk Minangkabau. Seandainya 1.000 negari jo kota, jo kelurahan, seandainya 1.000, ada dua sekolah cek kelurahan atau cek negari berarti perlu 2.000 orang untuk guru sekolah dasar. Satu angkatan sampai puluh berarti perlu 50 angkatan. Begitu payahnya mendidik orang menjadi kapanden di BAM gua. Allah lah tagak sampai sabaleh angkatan mahasiswa BAM yang ada di UNP. Di zaman Pak Iwan Prayitno aman tidak tahu salahnya di mana. Ditutup balik anak jadi bencong, hanya tidak bisa maja Minangkabau saja. Kamarnya kayak duit segala macam. Itu alasan tak masuk. Profesor Hasanuddin WS mendobrak itu. Akhirnya tutup kini dah. Dululah rancak, lah gak mulai membungu seketik, tapi tidak tahu amak di masalahnya. Akhirnya ditutup lagi konsentrasi BAM dalam studi bahasa Indonesia di UMP itu. Jadi kita sebagai generasi penerus nih teman-teman, dan untuk generasi-generasi di bawah kita,
semoga langkah kita untuk bisa melestarikan budaya, entah ya kaum milenials, Mak, namanya kan. Jadi entah dari konten-konten apa, kita bisa saling merangkul dan belajar kembali tentang budaya alam Minangkabau. Oke, balik ke topik dulu, Mak, tentang munculnya aplikasi ini. Apakah ada semacam sanksi adat untuk pihak yang sudah memunculkan ini, apalagi kalau semisalnya dia orang Minangkabau gitu? Kalau untuk orang lain, Mama tidak tahu pasti ya. Tapi kalau untuk orang Minangkabau, pasti ada sanksi adatnya. Tapi ada beberapa macam poin yang harus kita jalani disebut dengan bajanjang naik bertangguh turun. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Umpamanya, Mama bersalah, akan menghina Minangkabau, katakanlah begitu. Berarti kan Mama tidak menyalahkan negeri Mama. Yang Mama salahkan kan Minangkabau. Seperti ada teman kita, Ade Armando dan segala macam yang mengatakan Minangkabau itu sudah begini-begini. Itu kan salah keseluruhan Minang. Mestinya yang harus dilakukan berjanjang naik bertangguh turun itu dicari bapaknya orang yang bersalah itu. Datuknya siapa? Datuk dari bapaknya siapa? Penghulunya. Dicari mamaknya. Mamak dari ini siapa? Dirumbukan dengan orang yang bersangkutan. Seperti inilah anak keponakananku, seperti inilah anak bapak. Apa langkah-langkah yang akan kita ambil supaya kada kojan maruya. Jadi tidak semena-mena ada satu orang atau sebuah ketua yayasan langsung memveto dicabut dari hak Minang, itu menurut Mama juga tidak tepat dan tidak berjanjang naik bertangguh turun. Boleh dibuang boleh, tapi ada hukumnya di sana. Salah sabatang kita bacui, salah sarueh kita karek, salah sarumpun kita bubui, kita bongkar. Jadi ada aturan-aturan. Itu harus hafal tuh sebenarnya. Kalau kita sekolah di Sumbar, petata titi namanya. Ya barangkali. Petata titi. Dia kayak petata. Jelas kira-kira. Kayak pepatah. Iya, alhamdulillah jelas, Mak. Oh, sebelumnya mohon maaf yang baru. Mama ingin kalau jelas tadi Mama ada krisik-krisik, makanya Mama tanya. Mama ingin menjelaskan sedikit lagi. Ya, Mak, boleh. Dulu hukum adat itu di zamannya Mama kecil, seumpamanya Mama bersalah, itu selagi Mama mendiami kampung, kalau harus dibuang Mama di negeri, selagi Mama ada di kampung sampai hari Kamis, itu Mama besok paginya, Jumat, panitia masjid akan mengumumkan, Mak Kati ayahnya si Anu sukunya jambak datuannya ini, Mak Kati penghulunya ini datuannya ini, telah tatampuah dengan salah, harus dibuang dalam adat. Kalau itu Mama hari Jumat enggak jalan. Makanya hari Kamis, kalau Mama bersalah, hari Kamis sore paling lat, Mama penghulu kita sudah datang, atau ayah bapak ibu sudah datang. Besok nama Mama, nama penghulu bapakmu akan dipanggil orang di masjid kalau kamu tidak jalan hari ini. Nah, ini uang RM1, ini uang RM2. Kamu berangkat malam ini juga. Inilah yang terjadi, perantauan-perantauan yang terusir dari kampung itu. Bukan orang lain, nggak mungkin orang Koto dibuang orang Jambak kok. Mamanya yang kita cari untuk membicarakan orang yang bersangkutan itu supaya diberi sanksi adat oleh kaumnya sendiri. Oke, berarti harus memang kita cari tahu nih cara sanksi adat pasti berlaku. Oke, banyak pertanyaan dan waktu kita juga sudah hampir ya sudah 1,5 jam. Kalau gitu saya kasih 3 kesempatan pertanyaan lagi ya buat teman-teman karena saya udah raise hand dari tadi. Kalau gitu ke Bang Wendy dulu yang udah lama raise hand. Bang Wendy Harjupa, silahkan. Oke, terima kasih Jin. Mak, assalamualaikum Mak. Yo. Semoga Mama masih ingin ambo lah. Tapi hari ko ambo sangat senang bana bahasa bojo Mama balik gitu. Jadi Mama lampu sampai juga adik-adik tadi yang di siko
Mama orang pertama yang men-trigger Ambo untuk mengenal Minang gitu. Jadi Ambo asal di Sungai Tarama, Ampalu Gadang. Hei, Sungai Tarap, Salapan Batu. Jadi Ampe kapak, ampe radai, dua kombak, dua bawa. Siap, Mak. Ambo gadang di Padang, Mak. Namun di Harjupa tahun 2000 sabale de ada pengangkatan penghulu Baramirami waktu itu, Mak. Jadi Ambo di Ampalu Gadang, Mak, di Gurun, Mak. Oh, di Gurun. Ya, Ambo Ketua LKM. pilihan. Mantan kampung Ketua LKM. Iya, Mak. Ah. Jadi itu, Mak. Jadi tahun umur 32 itu, Mak. Jadi alhamdulillah dan Ambo sangat bersyukur. Ambo doakan Mama Tori sehat. Karena kita Basobo itu tahun 2000 itu, Mak, dulu, Mak, kita Basobo di film Sile Sorong Patasiku, Mak. Produksi oh iya. Iya. Jadi di sela-sela mengopi di Kadai waktu itu, Mak. Nah, itulah Ambo beraja dari Mama waktu itu. Ya, semoga amal ibadahnya tetap berlimpah ke Mama gitu. Jadi itulah, Mak. Jadi apa yang ingin Ambo tanyakan itu kan Giko, Mak. Tadilah kita bicarakan juga pendidikan adat di sekolah-sekolah itu kan ala dilangkan, Mak. Jadi kalau menurut Mama, apa sih langkah-langkahnya yang bisa untuk men-trigger, Mak, adik-adik Ambo yang dulu nagari, Mak, yang tidak lahir mungkin di kampung, Mak, tapi nya berdarah Minang itu, Mak. Kan banyak di antara kita tuh yang lahir dan gadang di kampung, Mak. Dan di grup itu banyak juga, Mak. Di grup itu banyak kok yang lahir gadang mungkin di Jakarta, di Padang gitu. Apa trigger, Mak, supaya adik-adik Ambo yang lain mungkin tidak di grup itu juga gitu, Mak, yang tidak di Siko bisa dikenalkan ke adat Minangkabau, Mak. Mereka mencintai adat Minangkabau gitu, Mak. Karena bagi Ambo gitu, Mak, di umur hidup Ambo saja Ambo mengenal adat tuh banyak Ambo menjelaskan adat ke kawan-kawan Ambo, Mak. Untuk cewek-cewek misalnya, Mak, banyak yang komplain bahwa kok di Minang itu ini diatur-atur sama Mama, harus kawin menurut Mama gitu. Tapi nya kan tidak tahu dong, Mak, betapa Minang tuh memuliakan perempuan itu, Mak. Adalah yang misalnya yang saja kasus Injil itu, Mak, banyak orang yang di lini masa menyalahkan adat Minangkabau, Mak. Katanya ya ada pesan di Sarak, pesan di Kitabullah, tapi soal harta warisan aja tidak sesuai adat Minang gitu, tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu, Mak. Tapi kan orang-orang tuh nggak tahu, Mak, nggak tahu tentang sebenarnya caranya harta warisan pusako tinggi, pusako rendah itu di Minangkabau, Mak. Nah itu sih, Mak, concern Ambo supaya Giko, Mak, karena kan Giko, Mak, Pak Gubernur kita kan memang agak kue kareh lah ya, langsung bersuara ketika aplikasi itu muncul, Mak. Tapi sekitar 10-20 tahun lagi ke depan, Mak, itu tantangannya kan semakin besar, Mak. Nah, caranya kita punya dasar yang kuat, Mak, di generasi penerus itu, Mak, di zaman Ambo, di zaman Tare, zaman Icin gitu ya, punya pondasi yang kuat. Kalau itu betul-betul salah, dan kita langsung bersuara gitu, Mak. Tolong ikut dihentikan gitu, Mak. Jadi itu sih, Mak, yang ingin Ambo ingin tahu dari Mama gitu. Dan semoga Ambo doakan Tari semoga bisa bersebut jo Mama Bali untuk beraja lebih jauh, Mak. Kini Ambo tinggal di Bandung, Mak. Jadi kalau ada apa-apa kabari, Mak. Itu aja, Mak. Icin. Lai singgah. Iya, Mak. Tahu lu, Mak, makan Pondok Indah Raya di Bandung? Iya, tahu loh, Mak. Itu adik Amak tuh, Mak. Oh, adik Mak. Siap. Insya Allah, Mak. Okay. Ke sini nama sampean, Mak. Itu, Mak, pertanyaan Ambo, Mak. Jadi ada Amak bercerita orang ya. Ya, Mak. 2 balai tahun lampau lebih kurang biar masuk Rabidin ke Makkah. Basobok je orang tinggi. Di luar bahasanya 3. Setelah kau selesai haji sebelum pulang, pas pintu pekarangan ditutup setelah mereka anak beranak masuk pekarangan, keluar bahasa anonya, keluar bahasa tingginya. Lah 62 balik tahun lampau lah 63 tahun beliau merantau di Mekah.
Di dalam rumah tangga tetap memakai bahasa agam Bukit Minang, agam Bukit Tinggi. Di luar pekarangan, boleh anaknya disilakan mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau apapun yang bisa kalian dapatkan boleh. Itu sangat menarik bagi Ama. Artinya apa? Pola pendidikan di dunia itu antara umur 0 sampai 7,5 tahun itu kan lebih dekat ke pendidikan ibu di mana dia tinggal, di mana dia berada. Dia dalam rumahnya ya bahasa Minang, ya Minang. Akhirnya bahasanya anak beranak lah kadang-kadang anaknya ini coba bayangkan lah lebih 30 entah masih hidup lebih 70 tahun entah masih hidup entah tidak tahu mak lain. Alhamdulillah bisa dia pertahankan adat Minangkabau. Sebab di dalam bahasa itu tersimpan beberapa macam nilai, beberapa hal-hal yang tasurua. Jadi sangat mungkin kalau dapat malah amak lebih kare. Nang gadis-gadis nang laki nang baru kok dapat jika bisa yang mau berkahwin itu perempuan-perempuan muda Minangkabau itu ditatar dengan Minangkabau bagaimana mendidik anaknya secara baik dengan alam Minangkabau itu sendiri. Sekarang kan enggak lagi, sekarang Pak Kuahnya memberikan penataran tentang halal dan haram, tentang sah dan batal, tentang makruh. Apalagi kalau dibicarakan tentang anak akidah. Sekarang kan tidak lagi menjadi persoalan di rumah tangga. Banyak ibu-ibu hari ini bawa uang anaknya pulang, dia kan nggak nanya asal uangnya. Jadi sekarang memang amburadul betul. Jadi sebaiknya dimulai dari rumah tangga. Mendidik Minangkabau itu untuk masa-masa ke depan. Mulailah dari ini, dari keluarga kecil. Kita berempat berteman mulai budayakan lagi bahasa Minang. Ada dengan istri, dengan anak. Jangan. Mama diajar dengan bahasa Minang kok di sekolah. Kenyataannya sampai ini masih bisa mama bahasa Indonesia. Nggak kalah pun rasanya. Nah ini juga sangat bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk pendidikan budaya alam Minangkabau ke depannya. Oke. Ya. Terima kasih Mama. Untuk 2 pertanyaan terakhir. Yang dari tadi udah raise hand, aku ingatnya ada Fikron dari Mesir. Masih ada Fikron di sini? Masih, Kak, masih. Oke, silakan Fikron perkenalkan dan silakan langsung bertanya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Selamat siang dari Mesir. Langsung saja ya, Mak. Perkenalkan dulu Ya. nama Ambo Fikran Aulia, asal kalau kampung ibu dari Salo, Baso, tapi dia lah sajak ketek gitu kan, lah jadi orang Batu Sangka gitu, tadi orang Sungayang. Nah, di pertanyaannya Mak, dek berkenaan dengan Injil bahasa Minang itu, ada statement orang kan, Minang kok adik syarat bahasa kitabullah itu kan cuman setelah pilang padri gitu. Apakah betul itu ABSSBK kok adunya setelah pilang padri atau ado sebelum pilang padri gitu. Dan adalah ambo baca kawan yang berkomentar gitu kan, jadinya menukil dari guru antar gurunya antar dosennya di kampus gitu nya orang Minang juga gitu. Ada bahasanya syarat bahasanya kitabullah kok sebenarnya tidak cuma Al-Quran gitu ya. Sebab dulu tuh ketika Belanda masuk, Belanda pun membawa pastor-pastor orang Kristen gitu. Jadi batu nak ada disabuian kitabullah, nak ada disabuian Injil di kitabullah. Pokok cuma Al-Quran. Sebab pastor kok nak datang pas rape di Bukit Merapalam gitu, pas kesepakatan gitu. Itu kecilnya kan, tunggu heran gitu. Menurut Mak tu, Mak. Terima kasih jawabannya, Mak. Ya, terima kasih. Yang disabui Bukit Merapalam itu kesepakatan mengambil titik dari mulai awalnya. Padahal nindak ya. Titik awal. Kenapa begitu? Di penelitian kami dengan Bapak Rustam Anwar, anak salah seorang
pendiri Bank Nasional di Bukit Tinggi, Anwar Sultan Saidi, itu di abad ke-8 lah ada namo-namo seperti Khaidir, Halimah, Haminah, segala Ridwan itulah ada. Berarti kitalah beragama Islam. Kalau rujukannya antara Injil, Quran, Zabur dan segala macam, setelah Islam itu masuk, kitab-kitab penilaian kan dibatalkan oleh Tuhan. Kan ada isinya dalam Al-Quran semua. Di dalam Al-Quran terhimpun disebut juga Injil, disebut juga mazhab. Ada mazhab atau ada lembaran-lembaran 100. Kan nggak agama kita lagi, kan Tuhan juga yang beri. Kan kita nggak percaya lagi, tapi bahwa ada lembaran-lembaran 100, 60 ke Nabi Khaidir, 30 ke Nabi Musa, ini kan masih kita percayai sampai ini. Salah satu rukun iman kan kita percaya juga Injil. Tapi Injil yang mana dong? Kita kan percaya juga Taurat. Taurat yang mana? Apakah yang baru-baru hari ini? Tapi kata Injilnya kita kan masih percaya ada. Kan Tuhan juga yang beri. Tapi setelah Al-Quran muncul, Muhammad selesai, Muhammad dilahirkan, kan ini nggak diakui lagi. Tapi beberapa keterangannya kan tetap dipakai. Jadi ini juga perlu bahan kajian, bahan pedoman bagi kita bersama bahwa urut tahunnya secara baik. Kalau Nabi itu lahir di abad ke-7, berarti sebelum abad ke-7 yang lain-lain nggak laku lagi mestinya. Al-Quran itu muncul. Ini kan penting kita bicarakan. Kok di zaman Belanda tidak 350 tahun ya. Supaya ponakan tahu, Belanda di Minangkabau hanya 130 tahun, 33,5 tahun. Di pantai barat 67 tahun. Masuk Belanda tahun 1821 Pulau Cingkua. 60 tahun bermukim di Padang, pesisir selatan sampai ke Tiku. Secara bertahap dia bikin jalan kereta api. Yang Luhak Nantigo hanya dikuasai lebih kurang 63 tahun setengah loh. Apakah dengan 63 tahun setengah itu apa bukti? Makanya penelitian banyak para peneliti hari ini nggak valid penelitiannya. Disamakan Belanda dengan Betawi, Minangkabau dengan Betawi. Betawi 3,5 abad dijajah Belanda. Minangkabau yang Luhak Nantigo hanya 63 tahun. Ini bukti kok. Jadi kalau rujukkan ke zaman Belanda, terlalu naif kita berpikir bahwa Belanda pun memperteli sejarah kita. Aduh, kabau besar dengan kabau kecil, kok sepintar itu orang Minang. Yang benar-benar aja semut saja tahu dia bau ibunya, bau telurnya. Jadi ini enggak, memangnya makanya Mama tidak punya referensi buku. Mama hanya referensi guru. Jadi bisa menjadi kajian bagi adik-adik semua. Tahunnya itu kalau ingin mengaji sejarah, catatan geografis jangan ditinggalkan. Harus ada catatan geografisnya. Air mantam turun, bumi menyintak naik dan segala macam itu. Jadi jangan sepotong-sepotong, jangan ambil di tengah-tengahnya saja. Singosari Pak Melayu. Sebelum itu orang Minang nggak mengenal Melayu. Walaupun di dalam suku 22 kali 2 di tanah datar, termasuk di Sungai Tarap, Salapan Batu sudah ada suku 22, di Pariangan Cubadak sepanjang Ngungun Panti Rambatan Parang Magek, Pabalutan Sawah Bawah ada suku 22 sampai ke 5 kaum. Tapi Melayu nggak dikenal. Kita Minangkabau mengenal Melayu itu pas ada ekspansi atau ekspedisi kata orang Pak Melayu masuk 1, 2, 3. Itu Singasari. Jadi yang jauh sebelum Alexander the Great kalau diistilahkan sekarang, banyak orang mengatakan juga Alexander the Great, itu walaupun itu tidak Mama akui, Minangkabau belum ada. Nah, ini kan sangat sulit kita. Jadi kalau dapat ya jangan sepotong-sepotong lah untuk memahami itu. Kalau satu potong akan kita pelajari, tuntaskan satu potong itu supaya jangan tabrakkan dengan potongan-potongan lain. Itu kalau dilarikan kepada sejarah, sebab akan sulit. Apalagi kalau bicara Tambo. Orang Payakumbuh nulis Tambo tahun 36. Masa dia tahu orang Indopuro?
Tahun 36 aja belum ada jalan mobil ke sana. Meneliti dengan apa dia? Nah, ini sangat sulit. Memang harus menjadi pembicaraan, bukan perdebatan. Menjadi pembicaraan kita sebagai individu Minangkabau. Barangkali demikian. Oke, terima kasih Mama. Dan pertanyaan terakhir ya teman-teman dari sebentar. Pertanyaan terakhir bisa Angki dari Imami Unri, silahkan. Kalau dapat yang pendek ya, Mama belum sholat asar kok. Oh iya Mak. Terima kasih untuk rencana Cynthia. Assalamualaikum Mak, sadonyo rencana. Waalaikumsalam. Jadi di siko ambo Angki Angelo Delivio dari Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Riau. Ambo kampung di Malalo Mak. Di Papua Selatan, Tanah Datar. Di Bayang. Di Papua Mak, awak di Sumage. Di Sumage. Mak. Iya Mak. Jadi mereka Mak awak ni bertanya Mak. Modelan Mama kecaan tadi itu kan ada basandi sarak basandi kita buloh. Jadi untuk menjadi orang Minang tuh pastinya beragama Islam. Iya pasti. Jadi Mak, jadi untuk Injil ko ado Mak, apa ada ndak kaitannya sama negari yang sedang kacau balau kini ko Mak? Soalnya mode corona atau perundang-undangan segala macam. Soalnya Mak, kalau untuk orang pendatang dan datang ke Sumatera Barat yang non Muslim, secara untuk kitabnya sendiri, kalau ini nyoba bahasa Indonesia saja orang tua ambo rasa lah paham Mak. Jadi ada ndak untuk kristenisasi untuk orang Minang atau apa pendapat di Mama nomor itu? Sebenarnya hal-hal ikolah saja tahun 70-an. Salah seorang guru Mak 1,5 hari Mak bergurujinya adalah Buya Hamka. Untuk menghancurkan Minangkabau kalau dari pandangan perpolitikan, itu dimulai dari tahun 70-an. Ketika itu maka diambillah tim-tim untuk mengkristenisasikan orang Indonesia dari timur. Minangkabau akan dicoba mengkristenisasikan 50 tahun. Itu kata beliau almarhum Buya Hamka. Jadi kalau ini tolak ukurnya, di dalam kekacauan ini, coba bayangkan, salah seorang mantan presiden bicara tentang Trisila Ekasila. Tahu-tahu itu dinaikkan lagi. Sedang kacau begitu kita dikurung lagi dengan sebuah Injil Minangkabau. Ini kan seolah-olah penghancuran. Kita sudah dibonsai dari seluruh lini kehidupan. Itu yang Mama bicarakan tadi. Dibonsai kita dari seluruh kehidupan. Karena Minangkabau itu hebat, direncanakan. Sebelum pemilu tahun 72, itu sudah direncanakan. Ada beberapa petinggi dari angkatan bersenjata, maka diambillah tim-tim. Akhirnya tim-tim jadi kacau. Orang Minang yang merantau ke sana, 3-4 orang dibikin tempat salat 2 orang. Agak datang lagi bikin tempat salat 5 orang. Datang lagi bikin 18 orang. Datang lagi bikin musala. 3 tahun kemudian jadi masjid. Akhirnya gagal proyek itu. Makanya tim-tim lepas pun nggak apa-apa. Kakak Mama, pasukan Baret Merah anak buahnya Prabowo ya. Dia terjun ke sana. Mama tahu banyak dari dia tentang bagaimana pepolitikan untuk misionaris keagamaan itu memang sangat kuat sekali. Barangkali itu saja dari Mama. Mak belum salat ya? Ya Mak. Terima kasih banyak Mak. Oke teman-teman, sepertinya webinar kita akhiri dulu ya. Semoga di lain kesempatan bisa mengadakannya lagi dan kita sama-sama bisa belajar dan melestarikan budaya kita. Terima kasih untuk Mak Kati yang sudah menyempatkan dan menyita banyak waktu nih Mak, tapi kita semakin haus akan ilmunya. Pengen belajar lebih lagi tentang Minangkabau, karena kalau bukan kita yang nanti meneruskan siapa lagi gitu Mak. Oke, sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Via screenshot aja di laptop, nanti ada rekan aku yang nge-screenshot. Gimana Bang Isan, standby?
Ya, aktifkan kamera semuanya, teman-teman. Di sana semua. Siap. Aktifkan kamera, kita foto ya. Oke, kalau gitu. Kasih aba-aba yang barusan 2 kali cekrek aja cukup kok. 2 kali tiba 3 nunggunya lama. Oke, ini udah on semua belum kameranya? Masih ada yang belum on? Ya, on-kan Apa semua. Ini masih ada berapa yang belum on? Ya, hidupkan kamera semua. Yuk kita foto makatinya. Mau izin. Oke, sudah Bang Ihsan, diambil aja dulu Bang Ihsan. Oke, ambil aja ya. Oke. Ini ada 3 slide, jadi mohon bersabar ya. Oke, slide pertama. Ada 3 kali foto berarti. Silakan ditahan senyuman ya. 1. Bentar ya. Oke, baru slide 1, slide 2. Udah. Lagi Mak. Oke, ini yang terakhir ya. Terakhir. Let's go. Oke, makasih. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih Mama untuk waktunya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Oke, Terima. kita akhiri ya. Aku sebagai moderator juga mohon maaf lahir dan batin, nggak semua pertanyaan bisa disampaikan. Semoga nanti ada sesi selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang dari komunitas bisa stay dulu. Kita mau silaturahim dulu supaya ada gebrakan dari acara ini. Oke, kalau gitu. Ya, mamanya di remove aja Cin. Oke, hostnya ada Bang Ihsan. Silakan Bang Ihsan remove. Dan live YouTube-nya dimatikan ya Bang. Remove aja. Oke, siap. Remove. Oke, teman-teman yang dari mungkin bisa bertahan dulu sebentar. Kita ingin kenalan